Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupakan jati diri Anda, dari mana Anda berasal. Kali ini kita akan membahas kisah legenda Arya Penangsang dalam episode ketiga. Selamat menyaksikan. Terjadi peperangan antara Sultan Demak V atau Sunan Kalijamat beserta Ratu Kalijamat dengan pasukan Cipang Panolan dalam pimpinan Arya Penangsang. Perselisihan sebelumnya terjadi karena Ratu Kalijamat ingin meminta keadilan dari Sunan Kudus terhadap muridnya Arya Penangsang yang diduga sebagai dalang pembunuhan Sultan Demak IV atau Sunan Prawoto. Dari bukti yang ada melalui keris Kiai Brongot Setan Kober yang menancap pada salah satu penyusup pembunuhan Sultan Demak IV berikut permaisuri. Ratu Kalijamat memberikan komando kepada pasukan Demak untuk siap menyerang pasukan Cipang Panolan. Pertempuran tak terelakkan lagi. Ratu Kalijamat dan Sunan Kalijamat yang kini juga ikut turun dari kereta berganti menaiki seekor kuda mengamuk di medan laga. 1-2 prajurit Cipang terbabat keris Ratu Kalijamat tepat di leher. Sungguh luar biasa sosok Ratu Kalijamat di balik kecantikan dan keanggunannya. Kini dia berubah menjadi harimau betina yang pilih tanding. Kerisnya menyambar ke sana kemari sangat cepat dan lihai. Di pihak Cipang, pasukan dipimpin oleh Pati Matahun, Pati sepuh yang semenjak dulu setia mengabdi kepada Pangeran Suryawiyoto dan sempat menghilang beberapa tahun semenjak pemberontakan Pangeran Suryawiyoto dapat dipatahkan. Kini setelah Arya Penangsang tampil ke depan, Pati sepuh ini ikut tampil kembali. Banyak prajurit Demak yang meregang nyawa terkena amukan Pati Matahun. Tingkah Pati Matahun menyita perhatian Ratu Kalijamat. Harimau betina ini menggeram dan sangat berani menyibak pertempuran dan melaju ke garis depan. Tujuan Ratu Kalijamat tak lain adalah Pati Matahun. Jika berkelahi dengan tangan kosong, Ratu Kalijamat mungkin kalah tenaga dengan Pati Matahun. Namun, jika beradu keahlian bermain keris, maka jangan sekali-kali meremehkan Ratu Kalijamat. Banyak prajurit Cipang yang ciut nyalinya melihat keahlian Ratu Kalijamat dalam bermain keris. 1-2 prajurit Cipang meregang nyawa sia-sia, manakala hendak mencoba menghadang laju kuda harimau betina ini. Dan Pati Matahun baru menyadari jika kini Ratu Kalijamat tengah menuju ke arahnya. Pati sepuh ini segera bersiap diri. Ratu Kalijamat terkenal mahir bermain keris, dan Pati Matahun tidak berani sembarangan menghadapi perempuan cantik ini. Dan benar, begitu jarak mereka sudah sedemikian dekat, sembari terus memacu kudanya kencang, Ratu Kalijamat menyabetkan keris ke arah Pati Matahun. Serangan itu mengincar leher. Pati Matahun mencoba menghindar dengan cara memutar kudanya, tapi ternyata begitu jarak keris sudah sedemikian dekat, mendadak Ratu Kalijamat merubah serangan mengarah perut. Begitu cepat dan tak terduga. Pati Matahun kaget setengah mati. Tak urung perutnya terkena sabetan keris Ratu Kalijamat. Pati Matahun menggeram marah. Putri Sultan Trenggono ini ternyata memang mahir bermain keris. Pati Matahun kini tidak berani main-main lagi. Pertempuran semakin sengit, denting senjata diiringi teriakan-teriakan nyalang terdengar di sana-sini. Diselingi pekik kesakitan dari mereka-mereka yang tengah terbabat senjata lawan, atau yang tengah menggelepar meregang nyawa. Mayat telah banyak berkelimpangan dengan darah membasah. Namun jumlah pasukan Demak memang kalah banyak dengan jumlah pasukan Cipang Panolan. Perlahan dan pasti pasukan Demak terpukul mundur. Dan yang mengejutkan terdengar teriakan-teriakan pasukan Cipang Panolan di tengah-tengah pertempuran. Teriakan-teriakan itu bersaut-sautan.
Sultan Demak wis mati, Sultan Demak wis mati, atau Sultan Demak tewas. Ratu Kalinyamat terkejut, konsentrasinya seketika buyar. Pati Matahun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Di tubuhnya, tubuh Ratu Kalinyamat, Pati Matahun melompat dari punggung kuda, menabrakkan tubuhnya ke tubuh Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat yang tak menduga akan hal itu tak sempat menghindar. Tubuhnya kontan tertimpa tubuh Pati Matahun. Keduanya jatuh terguling-guling di atas tanah. Dan celakanya, keris di tangan Ratu Kalinyamat terlepas dari genggaman. Sigap Ratu Kalinyamat bangkit dari tanah, namun Pati Matahun lebih sigap lagi. Pati sepuh itu nampak kesetanan, keris di tangannya mencicit mengarah dada Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat bagai harimau kehilangan taring. Dia mencoba menghindar dan terus menghindar tanpa bisa membalas serangan. Di tempat lain, pasukan Demak mulai kocar-kacir. Kondisi pertempuran telah berubah drastis. Pasukan Demak terdesak hebat. Sebentar lagi pasukan Demak akan menemui kekalahan. Ratu Kalinyamat panik. Serangan Pati Matahun terus mencercanya hingga di suatu ketika posisi tempat Ratu Kalinyamat berdiri kini tengah berada di bibir tebing. Mata Ratu Kalinyamat memerah, nafasnya turun naik. Dia memperhatikan Pati Matahun yang kini dibantu oleh beberapa pasukan Jipang Panolan. Ratu Kalinyamat sadar pasukan Demak sudah hampir kalah dan posisinya kini tengah berada di ujung tanduk. Dan entah keberanian dari mana yang hinggap di benak Ratu Kalinyamat begitu mendapati dirinya terdesak. Sontak, dia berbalik arah dan nekat terjun ke tebing di belakangnya. Pati Matahun yang hendak menabraknya terlambat. Tubuh Ratu Kalinyamat telah meluncur ke bawah dengan meninggalkan jeritan yang menggema. Pati Matahun kebingungan mengamati ke bawah tebing, di mana Ratu Kalinyamat tadi melompat. Namun tak lama segera setelah itu, dia memerintahkan beberapa prajurit untuk menuruni tebing dari sisi lain. Beberapa prajurit Jipang Panolan segera bergerak mencari jalan ke bawah. Di medan laga, prajurit Demak banyak yang tewas, sisanya melarikan diri, dan mayat Sunan Kalinyamat terlihat di bawah menepi oleh beberapa prajurit Jipang Panolan. Hampir seharian pencarian keberadaan Ratu Kalinyamat tidak mendapatkan hasil sama sekali. Pati Matahun menyimpulkan, Putri Sultan Trenggono itu telah tewas di dasar tebing. Dan berarti tugas mereka untuk membunuh Sunan Kalinyamat dan Ratu Kalinyamat telah berhasil dengan gemilang. Kini, Pati Matahun dengan pasukan Jipang Panolan yang tersisa tinggal kembali ke Jipang Panolan untuk menggabungkan diri dengan pasukan Jipang yang lebih besar yang dipimpin oleh Arya Penangsang. Pasukan Jipang Panolan tengah mempersiapkan diri untuk bergerak ke ibu kota Demak Bintoro. Keesokan harinya, pasukan Jipang benar-benar bergerak ke ibu kota Demak Bintoro. Angkatan bersenjata Demak yang memang telah mempersiapkan diri pula menyambut pasukan Jipang Panolan walaupun mereka telah kehilangan sosok sultan. Dan tentu saja sosok panutan tertinggi memang sangat berpengaruh bagi kondisi kejiwaan para prajurit. Pasukan Demak telah kehilangan semangatnya. Bahkan banyak kesatuan-kesatuan yang menyeberang ke pihak Jipang Panolan. Peperangan antara Jipang dengan Demak Bintoro tidak memakan waktu lama. Demak Bintoro berhasil ditaklukkan dengan sangat mudah. Para personil angkatan bersenjata Demak yang anti Jipang banyak yang melarikan diri ke Kadipaten Pajang. Mereka mengabarkan kejatuhan Demak Bintoro di tangan Arya Penangsang, mengabarkan wafatnya Sultan Demak V beserta Ratu Kalinyamat, dan kini mereka hendak bergabung ke dalam angkatan bersenjata Pajang. Pajang Kembar, Adipati Adiwijaya atau Jaka Tingkir yang memang sudah lama mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi seperti ini, segera memerintahkan angkatan bersenjata Pajang untuk semakin mempersiapkan diri berperang dengan Jipang Panolan. Situasi benar-benar memanas.
Peperangan antara Cipang Panolan yang mayoritas diperkuat barisan Islam Putihan dengan Pajang yang mayoritas diperkuat barisan Islam Abangan dan Siwa Buddha sudah tampak di depan mata. Bahkan terdengar kabar sekali lagi, Jepara kini telah diserang oleh Cipang Panolan. Para senopati Pajang telah meminta kepada Adipati Adiwijaya untuk mengeluarkan maklumat perang dengan Cipang Panolan. Namun, atas saran Ki Mas Monco, Ki Wilo, Ki Wuragil, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Juru Martani, sayogyanya Adipati Adiwijaya untuk sementara waktu melihat reaksi Dewan Wali Songo atas peristiwa tersebut. Jika Dewan Wali Songo nampak tidak menyetujui tindakan Arya Penangsang, maka tidak ada salahnya jika Pajang mengangkat senjata secara terbuka. Namun, manakala pihak Dewan Wali Songo malah merestui tindakan Arya Penangsang, maka harus dicari jalan lain demi menghadapi Cipang Panolan. Tidak boleh terlihat di permukaan bahwa Pajang melawan Cipang jika Dewan Wali berpihak kepada Cipang. Namun, harus ada tangan ketiga yang seolah-olah lepas dari Pajang yang harus menghadapi Cipang Panolan. Sikap Dewan Wali belum jelas, namun sikap Sunan Kudus sudah terbaca. Sunan Kudus menyetujui tindakan Arya Penangsang. Adipati Adiwijaya harus sabar menunggu reaksi Dewan Wali Songo, sebab jika gegabah menyerang Cipang dan ternyata Dewan Wali merestui Cipang, bisa jadi Cirebon dan Banten akan diperintahkan Dewan Wali membantu Cipang. Itu berarti Pajang harus menghadapi 3 kekuatan sekaligus. Adipati Adiwijaya sebenarnya sudah tidak sabar ingin berhadapan dengan Arya Penangsang yang katanya tak terkalahkan tersebut. Biarpun Sunan Kudus berada di belakang Arya Penangsang, Adipati Adiwijaya alias Jaka Tingkir tidak gentar sedikitpun. Namun, saran dari pembantu-pembantu terdekatnya memang patut dijadikan bahan pertimbangan. Walaupun istri sang Adipati, Nima Sakaring Kedaton, terus menangis mendengar 2 orang kakak kandungnya yaitu Sunan Prawoto dan Ratu Kalinyamat telah tewas di tangan pasukan Cipang Panolan. Nima Sakaring Kedaton memohon kepada Adipati Adiwijaya agar berjanji membalaskan dendamnya kepada Arya Penangsang. Adipati Adiwijaya atau Jaka Tingkir tidak bisa menolak permintaan istri kesayangannya tersebut. Namun bagaimanapun juga, reaksi dari Dewan Wali Songo memang patut ditunggu. Setelah reaksi dari Dewan Wali keluar, maka saat itulah Pajang akan bergerak. Nantikan kisah legenda Arya Penangsang dalam episode selanjutnya. Terima kasih sahabat Mawas Diri semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini supaya kalian tetap dapat notifikasi video terbaru dari kami. Thank you for watching and see you the next video. Salam sejahtera.